Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara jamaah Jamiatul Khair, kaum muslim muslimat, dan juga warganet dimanapun Anda berada saat ini. Kita sudah di episode 114. Kita telah melakukan penyelesaian episode pada juz 30. Oleh karena itu, sekarang kita melangkah kepada surat-surat populer. Kali ini kita akan bahas secara lafaziyah dan juga tafsiriyah surat Yasin, yaitu dari ayat 1 hingga ayat 6. Seperti biasa, sebelum kita membahasnya, kita terlebih dahulu secara bersama-sama membaca ayat yang kita akan bahas. Tafadhol. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak, saudara sekalian, jadi ini adalah surah pertama di luar juz amma yang kita kaji, karena kita sudah khatam juz amma plus Fatihah ya. Sekarang ini kita melakukan kajian pada surat-surat populer ya. Salah satu di antaranya adalah Yasin. Ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Ini bahasa kode dari Allah ini yang sampai saat ini dianggap masih misteri. Ada yang melakukan pendekatan dengan berusaha melakukan tafsir, tapi itu belum disepakati. Ya, mungkin di zaman ke depan akan terbuka rahasia tentang Yasin ini. Ada yang memaknainya, ini ada yang menafsirkan. Ini kalau dalam tafsir bahasa Inggris Muhammad Sa'ad dianggap ini wahai manusia, itu kalau menurut dia. Human being, itu kalau bahasa Inggris. Wahai manusia. Ada pula yang menamakannya memaknainya bahwa ini salah satu nama Nabiullah Muhammad, ya, Yasin. Tapi ini baru tafsirannya, belum disepakati. Jadi lebih banyak tafsir mengatakan hanya Allah yang tahu. Nah, itu. Kemudian wal Qur'anil Hakim. Wal Qur'an itu dari kata qara'ah, membaca. Kemudian menjadi tambah alif lam. Kalau bahasa Inggris pakai D, itu berarti menjadi kata benda. Jadi Al-Qur'an itu adalah bacaan. Jadi bukan pajangan. Al-Qur'an itu bacaan, dari kata membaca menjadi kata benda bacaan. Ya. Al-Hakim itu yang penuh hikmah. Itu dari kata hakama, memutuskan, ya, memutuskan dengan adil. Ada juga memaknainya dengan bijaksana atau penuh hikmah. Jadi Al-Quran yang penuh hikmah, yang penuh pembelajaran tentang kebijaksanaan, kebajikan, wisdom, ya, kalau dalam bahasa Inggris itu. Innaka, sesungguhnya ka ini kata ganti
lawan bicara dalam hal ini Muhammad. Innaka sungguh kau Muhammad laminal mursalin. Lam ini menunjukkan sungguh. Kemudian min dari dia hidup ini karena ada alif setelahnya. Sungguh kamu ini adalah dari golongan atau salah satu dari utusan, dari kata ra sin lam, mengirim. Nah di sini ada huruf mimnya, menjadi dia utusan, jadi yang dikirim. Ya, jadi sesungguhnya kamu Muhammad adalah utusan, salah satu utusan. Jadi ini ayat ini mengkonfirmasi kerasulan Muhammad, mengingatkan bahwa kaum Muhammad berada di jalan kebenaran. Itulah sebabnya ini sering dibacakan bagi orang-orang yang menghadapi sakratul maut, mengokohkan kembali keimanannya, menguatkan kembali. Ala berada, ala ini kata depan, berada atau di atas. Sirotin jalan. Kalau orang Inggris diambil dari sini dibilang street dari situ jalan, ya. Siratin mustaqim, jalan yang lurus. Itu kita maknai, tapi sebenarnya ini dari kata qamah, tegak. Jadi mustaqim adalah jalannya orang-orang yang menegakkan aturan, khususnya aturan agama, aturan sosial yang disepakati. Jadi dikiaskan dengan jalan lurus, artinya jalannya orang-orang yang lurus, jalannya orang-orang yang mengikuti aturan. Nah itu maksudnya itu. Siratal mustaqim. Tanzila dari kata nasala turun, adat awalan ta menunjukkan diturunkan. Tanzilal azizil rahim, diturunkan. Ini nama Allah ini Al-Aziz Ar-Rahim, diturunkan dari yang maha perkasa, yang maha penyayang. Itu li untuk, litunzira dari kata nazara, ingat, ya, litunzira untuk mengingatkan, ya, untuk mengingatkan. Kaum ma anjira abaahum, yang tidak diturunkan kepada bapak-bapaknya, orang-orang tuanya, ya. Wahum, ya, karena kita ketahui ada fase antara Nabi Isa, Nabi Yahya itu ada fase tidak turun Nabi. Jadi Adam belum diturunkan, maka itu diturunkan dalam Quran untuk mengisi kekosongan setelah sekitar 600 tahun itu. Ada jeda Nabi khususnya di kawasan Timur Tengah. Karena Rasul itu banyak, tetapi begitu turun Rasulullah Muhammad, semuanya menyatu kepada ajaran Muhammad, merujuk semua kepada ajaran Muhammad. Yang tidak diturunkan kepada orang tua mereka, fahum ghafilun, yang mereka itu ghafilun itu lalai, ya. Jadi kan saat itu makin lama makin banyak deviasinya. Dari nabi-nabi itu deviasi makin banyak deviasi, jadi mereka lalai dengan agama. Dan diturunkanlah Al-Quran ini untuk menjadi petunjuk sebagai penyambung daripada ajaran rasul-rasul sebelumnya. Nah, ini dari segi pemaknaan lafaziyah, dan nanti kita lebih dalami lagi dengan pemaknaan tafsiriyah. Karena kita bersyukur dewasa ini sudah banyak referensi yang kita bisa baca, baik berupa kitab maupun dari bantuan dari internet. Tetapi buku itu masih tetap menjadi referensi yang kuat. Kalau dari internet itu, kalau karya akademik itu belum diakui. Karena kalau buku itu ada penanggung jawabnya, ada redaksinya, jadi itu dipercaya. Tetapi internet itu juga sangat berguna bagi kita sebagai pembanding, iya. Dan juga banyak juga yang mengandung kebenaran, meskipun ada juga yang hoax. Terima kasih, kita bisa perdalam dalam kajian-kajian tafsir. Akhirul kalam, wa barakallahu fikum.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.